Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait masalah zakat, melanjutkan dari video sebelumnya atau episode sebelumnya tentang zakat. Pada kesempatan kali ini kami akan fokus membahas terkait masalah asnaf atau orang yang berhak menerima zakat. Kepada siapa sih zakat itu mesti disalurkan? Setidaknya kalau kita mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Setidaknya ada 8 golongan atau 8 orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, lil fuqara, yaitu orang yang berhak menerima zakat yang pertama adalah orang fakir. Siapa orang fakir? Orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Misal, ada seseorang yang setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan 100.000, namun dia hanya mempunyai 40.000 atau 30.000 ke bawah. Jadi tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Maka itu salah satu orang yang termasuk ke kategori fuqara atau fakir. Jadi kebutuhannya tidak sesuai dengan pendapatannya. Kebutuhannya banyak, pendapatannya sangat begitu minim, sangat begitu sedikit, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Itu disebut dengan orang fakir. Maka orang yang berhak menerima zakat yang pertama adalah orang fakir. Kemudian yang kedua, wal masakin, adalah orang-orang miskin. Yang pertama orang-orang fakir, yang kedua adalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin di sini lebih mendingan daripada orang fakir. Artinya pendapatannya lebih banyak, namun juga tidak mencukupi kebutuhannya. Misalnya kebutuhannya 100.000, dia hanya mendapatkan berapa? 80.000, artinya tidak sepadan dengan kebutuhannya. Itu. Namun lebih mendingan daripada orang fakir. Ini kalau orang fakir saya kira di masyarakat kita sudah minim, bahkan nyaris tidak ada ya. Tapi kalau orang miskin ini masih ada. Jadi ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua. Yang ketiga, wal 'amilina 'alaiha. Amil itu adalah orang yang mengelola zakat. Salah satunya kalau di Indonesia di situ ada Basnas, Badan Zakat Nasional. Dia yang mengelola zakat, jadi dipasrahkan misalnya ada orang yang mau menyalurkan zakatnya, dikasih ke Basnas nggak apa-apa, karena dia berhak menerima zakat. Lalu dari Basnas itu nanti dari pihak-pihak yang terkait itu akan dikelola zakatnya, akan diberikan kepada umat untuk dijadikan daripada zakat tersebut sesuatu yang maslahah. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, orang mu'allaf yang dilembutkan hatinya. Mu'allaf itu pernah saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu orang yang baru masuk Islam. Kenapa kemudian kok bisa orang mu'allaf itu berhak menerima zakat? Ya biar mereka tahu bahwa Islam itu sangat menjunjung tinggi terhadap kemaslahatan. Nah, terus muncul pertanyaan, bagaimana kalau mu'allafnya orang kaya? Kan banyak sekarang orang mu'allaf, orang Cina kaya miliarder masuk Islam. Apakah berhak dia untuk menerima zakat? Nah, lihat dulu konteksnya. Makanya mu'allaf di sini kalau diperkirakan imannya tidak kuat, ini sebetulnya zakat itu hanya ingin memberikan artian bahwa Islam itu sangat menjunjung tinggi kemaslahatan gitu. Sangat perhatian dengan sesama. Karena dengan diberikan zakat, dia akan mereka sadar, oh Islam seperti ini gitu. Islam sangat menjunjung tinggi kemaslahatan, sangat menjunjung tinggi terhadap kebaikan, sehingga dengan disalurkannya zakat kepada orang yang baru masuk Islam, mereka akan sadar bahwa Islam sangat perhatian dengan sesama gitu. Itu salah satu tujuannya. Wa fir riqab, yang selanjutnya adalah riqab. Riqab itu adalah budak yang mempunyai keinginan untuk memerdekakan dirinya. Kalau konteksnya sekarang saya kira sudah tidak ada riqab ini. Budak, karena sekarang sudah di Islam itu sudah tidak ada perbudakan lagi, sudah bebas dari perbudakan. Jadi karena konteksnya ayat itu turun pada zaman Nabi Muhammad dulu, yang mana pada saat itu masih banyak perbudakan, sehingga Allah menginstruksikan salah satu orang yang berhak menerima zakat adalah riqab. Riqab itu adalah orang yang menjadi budak yang menginginkan dirinya untuk menjadi orang yang merdeka. Maka salah satu orang yang berhak menerima zakat adalah riqab. Yang selanjutnya wal gharimin. Gharim itu adalah orang yang terlilit utang piutang. Jadi pernah saya sebutkan di episode sebelumnya, utang piutang yang dimaksudkan di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan dirinya atau kepada sesuatu yang maslahah gitu. Jadi kalau utangnya disebabkan karena judi online, beli narkoba, beli minuman keras, lalu dia jatuh menjadi miskin, banyak utangnya, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat walaupun terlilit utang piutang. Yang dimaksudkan orang yang terlilit utang piutang di sini adalah orang yang memang betul-betul ya tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhannya sehingga mesti meminjam. Akhirnya terlilit utang piutang atau melakukan hal-hal maslahah gitu sehingga dia terlilit utang piutang. Maka salah satunya
orang yang berhak menerima zakat itu adalah gharim, orang yang terlilit utang piutang, dengan catatan utang piutangnya tersebut bukan digunakan kepada hal-hal yang maksiat. Kemudian wa fi sabilillah. Nah, di sini yang menjadi titik tekan pembahasan kami. Fisabilillah di sini adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Sebagian masyarakat banyak memaknai, banyak menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan fisabilillah di sini adalah kiai, ustadz, tokoh agama. Itu tidak benar, teman-teman. Referensi yang kami baca dari beberapa literatur kitab, termasuk di salah satu tafsir itu, tidak saya temukan bahwa penafsiran yang dimaksud dengan fisabilillah ini adalah kiai, tokoh agama, ustadz. Itu tidak ada. Semuanya menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan fisabilillah ini adalah orang yang betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di referensi di dalam kitabnya ini adalah wahum al-ghuzah al-mutatawwa'un bil jihad fayu'tuna walau aghniya. Orang yang dimaksud dengan fisabilillah ini adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Dia mampu untuk berjihad, maka orang tersebut berhak diberikan zakat walaupun orang tersebut adalah orang yang kaya. Karena ya konteksnya kan digunakan untuk sesuatu yang masalah, dibeli alat-alat perang, digunakan untuk dijadikan bekal ketika berperang dan sebagainya. Jadi konteks yang dimaksudkan dengan di dalam Al-Quran fisabilillah ini adalah orang-orang yang betul berjihad di jalan Allah. Jadi pemaknanya bukan mereka yang kemudian menjadi tokoh agama. Maaf, saya bukan menyerang orang-orang tertentu ya, bukan kiai, karena di tengah-tengah masyarakat kita banyak salah persepsi di dalam menafsirkan ayat ini. Jadi dikasih kepada kiai, dikasih kepada ustadz, yang ustadznya lebih kaya, yang kiainya lebih kaya daripada orang yang berzakat itu. Itu tidak benar, teman-teman. Jadi kalau memang mau memberikan sedekah, jangan menggunakan zakat, gunakan sedekah aja, gitu kan. Jangan menggunakan zakat, karena zakat ini ada aturannya, ada orang-orang yang berhak yang memang menerima zakat, gitu. Jadi kalau mau mempunyai niatan memberi kepada kiai, memberi kepada ustadz karena memang mempunyai jasa kepadanya, ya beri dengan cara lain, lewat sedekah, jangan menggunakan zakat, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah wabani sabil, orang yang dalam perjalanan, yang tidak mempunyai bekal. Dalam catatan, perjalanannya di sini bukan perjalanan dalam rangka maksiat, gitu. Tapi ini banyak pemaknannya nanti. Itulah secara umum yang dapat saya sampaikan terkait asnaf atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi ada 8 golongan. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil atau orang yang mengelola zakat, yang keempat muallaf, orang yang baru masuk Islam, dan riqab, budak, gharim, orang yang terlilit utang piutang, fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, kemudian wabni sabil, orang yang dalam perjalanan. Itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah atau hal-hal yang keliru yang saya sampaikan menurut perspektif Anda, menurut perspektif teman-teman, mari kita selesaikan dengan cara forum diskusi. Karena apa yang saya sampaikan di sini sesuai dengan referensi yang kami baca. Jadi biasakan jika ada persoalan selesaikan dengan cara duduk bersama. Jangan sampai kemudian perbedaan warna, perbedaan pandangan jangan sampai menghalangi kita untuk duduk minum kopi bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.